Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai feminisme multikultural dan global. Apa sih feminisme itu? Pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas 3 bagiannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gerakan feminisme pada tahun 60-an di Amerika. Yang kedua, kami akan membahas mengenai kaum perempuan ditindas dan dieksploitasi. Yang ketiga, mengenai sebuah gerakan keadilan. Yang pertama, kita akan membicarakan mengenai gerakan feminisme. Gerakan feminisme muncul di Amerika pada tahun 60-an sebagai bagian dari kultur radikal atau civil right dan kebebasan seksual atau sexual liberation. Gerakan feminisme yang muncul di Amerika ini bertujuan untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan guna memenuhi praktis seperti pengasuhan anak atau children care, kesehatan, pendidikan, aborsi, dan lain sebagainya. Menurut Trump sebagai presiden Amerika pada waktu itu, Trump memperbolehkan adanya aborsi dengan catatan jika aborsi itu dilakukan karena pemerkosaan, incest atau hubungan intim sedarah, dan melindungi nyawa ibunya. Kemudian, gerakan feminisme ini mulai merambat mendunia. Pertama kali di Amerika, kemudian merambat ke Eropa, ke Kanada, dan ke Australia. Kemudian, gerakan ini menjadi gerakan global dan mengguncang dunia. Secara kuantitatif, gerakan feminisme sudah sangat berhasil. Namun, secara kuantitatif belum mampu merubah posisi kaum perempuan. Secara kualitatif yang dimaksud di sini adalah masih banyak sekali masyarakat yang berpikir bahwa perempuan adalah kaum yang rendah. Perempuan dianggap tidak mampu mengambil sebuah keputusan atau menentukan sebuah keputusan karena dianggap sebagai seseorang yang terlalu emosional. Kemudian perempuan dianggap sebagai pelengkap rumah tangga, perempuan dianggap sebagai pelayan laki-laki, dan dilihat sebagai seseorang yang tidak perlu mempunyai pendidikan tinggi karena hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Menilai analisis Freire pada tahun 1972 menyatakan bahwa feminisme masih memiliki ciri empathize to the oppressors atau playing host to oppressors, yang di sini dimaksudkan sebagai memiliki empati terhadap kaum penindas. Kemudian melihat ciri yang masih melekat pada gerakan feminisme, yaitu mencoba untuk menginternalisir ideologi maskulinitas bagi kaum perempuan. Jadi kaum perempuan atau para aktivis gerakan feminisme ini menjadikan maskulinitas sebagai tonggak keberhasilan dari gerakan kesetaraan gender ini. Maksudnya adalah kaum perempuan harus dapat menyamakan kedudukan laki-laki, di mana kaum perempuan harus dapat bekerja, kaum perempuan dapat berpendidikan tinggi, kaum perempuan juga boleh menentukan sebuah keputusan, tetapi tidak memberikan bagaimana kaum perempuan itu seutuhnya atau kebebasan beraksi atau bereaksi. Maka dari itu, menurut Freire, gerakan feminisme masih perlu melanjutkan perjuangan ideologis dan kulturalnya dengan melakukan identifikasi dalam rangka menemukan watak ideologi maskulinitas. Selanjutnya kita masuk pada feminisme multikultural dan global. Di feminisme multikultural dan global memiliki berbagai kesamaan dalam cara pandang terhadap diri, yaitu diri adalah terpecah. Jadi multikultural dan global ini keterpecahannya bersifat dari budaya, rasial, dan etnik daripada seksual, psikologis, dan sastrawi. Jadi ada banyak kesamaan antara feminisme multikultural dan global, dan keduanya ini menentang esensialisme perempuan. Jadi feminisme multikultural
mendasar pada pandangan bahwa perempuan tidak diciptakan atau dikonstruksikan secara setara. Jadi tergantung pada ras, pada kelas, usia, agama, pendidikan, status, ataupun pekerjaan. Jadi yang bersifat demografis. Jadi kita masuk pada awal mula feminisme multikultural. Pemikiran feminisme multikultural berhubungan dengan pemikiran multikultural, yaitu sebuah pemikiran yang mendukung keberagaman yang saat ini sangat diminati di Amerika Serikat. Kesatuan adalah tujuan dari generasi sebelumnya yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat merepresentasikan ide e pluribus unum, yakni berbeda tapi tetap satu. Jadi, menurut sejarawan Arthur, imigran awal ke Amerika Serikat, ia bercita-cita untuk menjadi manusia baru. Jadi secara khusus mencatat bahwa imigran asal Prancis, Crèvecoeur, yang tangkas berbicara mengenai gagasan pertukaran identitas yang lama dengan yang baru. Jadi ada konsep Crèvecoeur. Konsep ini adalah suatu nasionalitas yang benar-benar baru yang diciptakan oleh individu-individu yang dalam melepaskan tanah kelahirannya untuk bergabung membentuk hidup yang baru. Jadi ia melepaskan kehidupan lama untuk membentuk hidup yang baru. Meleburkan semua perbedaan etnik kuno mereka. Dan kebanyakan orang-orang Eropa yang berkemauan keras ini telah meninggalkan akar mereka untuk menantang lautan Atlantik yang luas untuk mencapai Amerika. Jadi mereka ingin melupakan masa lalu mereka yang buruk untuk menggapai masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Mereka seperti ini berharap untuk menjadi orang Amerika. Jadi tujuannya ya untuk pelarian diri, pembebasan, dan asimilasi. Mereka melihat Amerika sebagai negara yang tengah berubah dengan melepaskan loyalitas lama mereka untuk maju membentuk identitas nasional yang baru berdasarkan ide politik bersama. Feminisme multikultural menyambut perayaan atas perbedaan dari para pemikir multikultural dan menyayangkan bahwa teori feminis tradisional seringkali gagal membedakan antara kondisi perempuan kulit putih, kelas menengah, heteroseksual, Kristen yang tinggal di negara yang maju dan kaya dengan kondisi yang sangat berbeda dari perempuan lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi menurut Spellman, teori feminis tradisional salah jalan karena mereka berpikir bahwa mereka dapat mengatasi opresi terhadap perempuan dengan menyederhanakan pandangan atas kesamaan perempuan terhadap laki-laki dan kesamaan antar perempuan. Menurut Spellman juga, feminis tradisional ini berargumentasi bahwa jika semua manusia adalah sama, maka semua manusia adalah setara. Tidak ada yang lebih superior atau interior daripada yang lainnya. Jadi, teori feminis tradisional ini tidak menyadari bahwa ada juga kemungkinan untuk mengopresi manusia dengan menegasikan perbedaan manusiawi itu sesuatu hal yang sama opresifnya dengan menegasikan kesamaan manusiawi. Jadi Spellman mendorong teori feminisme kontemporer untuk meresistensi keinginan menghilangkan perbedaan-perbedaan perempuan seolah-olah ada sejenis perempuan. Yang dalam jenis ini perbedaan autobiografis perempuan lain kemudian dapat melebur menjadi satu. Kemudian pada perempuan kulit hitam dan feminisme, sistem yang saling mengunci agama antara gender, ras, dan kelas. Di Amerika Serikat, banyak yang mengekspresikan ketidakpuasannya dengan feminisme kulit putih. Jadi ada feminisme kulit hitam, di mana ini adalah kelompok yang paling awal menyuarakan keluhannya secara sistematis. Jadi adanya prihatin-prihatin yang muncul dan keprihatinan ini meresonasikan secara cukup baik keprihatinan dari kelompok perempuan tersebut ataupun minoritas di Amerika Serikat yang lain, misalnya seperti lesbian dan perempuan penyandang cacat, dan membentuk suatu perlawanan yang terbesar terhadap feminisme kulit putih. Jadi feminisme kulit hitam menginformasikan kepada feminisme kulit putih bahwa kulit berwarna dan perempuan minoritas lain memandang dunianya dengan cara yang berbeda tanpa pembatasan berdasarkan definisi yang dibebankan dari luar.
Menurut Lorde, ia menegaskan bahwa ia berjuang secara tidak diskriminatif terhadap segala kekuatan opresi, termasuk bagian dari opresor di dalam dirinya. Jadi prioritasnya itu satu-satunya adalah menciptakan suatu masyarakat yang di dalamnya setiap orang adalah benar-benar setara. Jadi dunia tempat kata perbedaan itu tidak berarti interior, melainkan unik. Selanjutnya, feminisme global. Jadi feminisme global berfokus pada hasil opresif dari hasil kebijakan dan praktek kolonial dan nasionalis, di mana pemerintah dan bisnis besar membagi dunia menjadi dua. Ada dunia pertama dan dunia ketiga. Dunia pertama atau dunia ke-1 ini hanya tertarik pada isu seksual atau pada usaha untuk meyakinkan bahwa diskriminasi gender merupakan bentuk opresi terburuk yang dapat dialami seorang perempuan. Sedangkan dunia ketiga menekankan bahwa mereka lebih tertarik pada isu politik dan ekonomi. Dan dunia ketiga ini menolak label feminisme. Mereka lebih kepada womanist. Jadi womanist ini feminis kulit putih atau berwarna yang dikemukakan oleh Alice Walker. Sedangkan dunia ke-1 keberatan dengan adanya womanist. Menurut mereka itu akan membahayakan karena meminimalkan diskriminasi gender. Feminisme ini menekankan bahwa opresi terhadap perempuan di satu bagian di dunia sering disebabkan oleh apa yang terjadi di dunia lain. Dan feminisme global, apa yang personal dan apa yang politis adalah satu. Jadi feminisme global menekankan perbedaan antara apa yang disebut sebagai isu politik dan apa yang disebut sebagai isu perempuan sebagai sesuatu yang semu. Dan menurut Charlotte Bunch, dia mengemukakan 2 tujuan jangka panjang feminisme global. Yang pertama itu hak perempuan atas kebebasan untuk memilih dan kekuasaan untuk mengendalikan hidupnya sendiri di dalam dan di luar rumah, memiliki kekuasaan atas hidup dan tubuh kita sendiri adalah esensial untuk memastikan adanya rasa kebanggaan dan otonomi pada setiap perempuan. Yang kedua, penghapusan semua bentuk ketidakadilan dan opresi dengan menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang lebih adil secara nasional dan internasional. Hal ini berarti keterlibatan perempuan di dalam perjuangan kebebasan nasional, dalam perencanaan pembangunan nasional, dan perjuangan bagi perubahan di tingkat lokal dan global. Selanjutnya, pada slide ke-7, perbedaan dan kesamaan. Yang pertama, feminis global bersikeras semua perempuan saling berkaitan. Yang kedua, feminis global memperingatkan untuk memahami apa yang menyatukan perempuan. Perempuan harus memahami apa yang membedakan mereka. Yang ketiga, perbedaan bukan saja ditoleransi, tetapi juga harus dilihat sebagai sumber penting dari polaritas yang memungkinkan letupan kreativitas muncul. Yang keempat, feminis multikultural dan global menekankan perempuan harus memahami pemikiran perempuan lain dan percaya perempuan lain juga dapat memahami pandangannya. Selanjutnya pada slide 8, feminisme multikultural dan global berbagai kesamaan dalam cara pandang mereka terhadap diri, yaitu diri adalah terpecah. Meskipun demikian, bagi feminisme multikultural dan global, keterpecahan ini lebih bersifat budaya, rasial, dan etik daripada seksual, psikologis, dan sastrawi. Ada banyak kesamaan antara feminisme multikultural dan global. Keduanya menentang esensialisme perempuan, yaitu pandangan bahwa gagasan tentang perempuan ada sebagai bentuk platorik yang seolah-olah setiap perempuan dengan darah dan daging dapat sesuai dengan kategori itu. Kedua pandangan feminisme ini juga menafsirkan kaufinisme perempuan, yaitu kecenderungan dari segelintir perempuan yang
diuntungkan karena ras dan kelas mereka, misalnya untuk berbicara atas nama perempuan lain. Selanjutnya, pada slide terakhir, kesimpulan dari materi feminisme multikultural dan global adalah feminisme multikultural berfokus pada rasisme, etnisitas, dan klasisme. Feminisme global justru lebih berfokus pada isu kolonialisme. Namun, feminisme multikultural dan global menganggap semua orang itu berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.